Ini kita akan belajar tentang keutamaan berdoa. Ya, keutamaan berdoa. Doa ini artinya adalah memanggil. Da'a yad'u. Artinya memanggil. Tetapi yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah mewahyukan di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, maka aku jawab panggilanmu. Arti sebenarnya seperti itu ya. Panggillah aku, maka aku jawab panggilanmu. Tapi kita sering menerjemahkannya, berdoalah kepadaku, maka aku kabulkan doamu. Nah, ini banyak orang yang berdoa tapi enggak manggil Allah. Orang berdoa tapi enggak manggil Allah, hanya membaca kalimat-kalimat yang baik, membaca kalimat-kalimat permohonan, tetapi enggak pernah manggil Allah, sehingga hukumnya hanya sampai pada taraf membaca kalimat yang baik atau mengucapkan kalimat yang baik atau berbicara yang baik, dapat pahala. Ya, pahalanya pasti dapat. Karena orang yang berbicara yang baik, setiap kalimat yang baik itu hasanah, itu adalah kebaikan. Tetapi kalau mau dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya celuen gitu ya, panggilan. Panggillah Allah ta'ala. Lah manggilnya pakai apa? Manggilnya enggak pakai mulut, manggilnya enggak pakai bahasa, manggilnya pakai hati. Ya, manggilnya pakai hati. Itu yang nomor 1. Nah, kalau hatinya sudah manggil, pengen cepet, ya, pengen cepet, maka manggilnya niru Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dalam surat Al-Fatihah itu bagaimana Allah sudah mengajarkan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran lewat lisan para nabi dan rasul, serta lisan orang-orang yang soleh, ya, lisan orang-orang yang soleh. Artinya kalau pengen cepet jawabannya itu terwujud, ya kita tiru doa-doa para nabi, para rasul, khususnya doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hatinya manggil, lisannya ngucap. Hatinya manggil, lisannya ngucap. Nah, sayangnya itu seringkali orang enggak manggil Allah untuk minta tolong, tapi justru mengeluhkan Allah. Duh Gusti, urip kok kaya ngene. Duh Gusti, urip kok kaya ngene. Sebetulnya sudah benar itu. Kalimat depannya udah betul, hatinya teriak, duh Gusti, tapi kok lanjutannya urip kok kaya ngene, hidup kok seperti ini, ngeluh, ya, mengeluh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikeluhkan adalah Allah, karena semua proses kehidupan ini bagian daripada ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya ya manggil, duh Gusti tulung. Nah, gitu bagus. Ya Allah tolong. Ya Allah bantu saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bimbing saya untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, itu namanya manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang mukmin tidak akan pernah berhenti manggil Allah. Jadi mukmin yang sejati itu hatinya tiap detik manggil Allah. Tiap detik hatinya manggil Allah, enggak putus. Ya, hatinya enggak putus manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap detik, mau jalan manggil Allah, mau duduk manggil Allah, mau ngomong manggil Allah, mau minum manggil Allah, mau apapun yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kontak, terbiasa. Makanya dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sarinya ibadah. Karena ibadah itu artinya menghamba itu artinya merasa dengan penuh kesadaran tidak bisa apa-apa,
tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, miliknya Allah, terus minta tolong kepada Allah. Itu namanya hamba, namanya budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menghamba yang sejatinya menghamba adalah kalau orang sudah betul-betul setiap saat bisa doa. Makanya dikatakan as-shalah, salat itu adalah ad-doa. Salat itu isinya manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai Allahu Akbar, ya manggil Allah, duhai Allah yang maha besar, ya Allah engkau yang maha agung, maha besar. Tidak ada yang besar, yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah, sayangnya seringkali kita meremehkan doa, tapi mengandalkan usaha. Meremehkan doa, mengandalkan usaha. Contoh Corona, ya bagus pakai masker, betul kan ya? Bagus cuci tangan, sangat bagus. Bagus jaga jarak, tapi lali sholat. Lali sholat. Merasa kalau sudah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya muslim ini, wes nggak usah sholat, tetap nggak akan kena corona. Tetap nggak akan kena corona. Lupa nggak doa pagi minta perlindungan dari Allah. Lupa nggak doa sore minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keliru. Itu salah. Seharusnya bagaimana? Dungose. Doa dulu. Minta sama Allah Ta'ala. Siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, maka dia ada dalam perlindungan Allah sampai waktu maghrib. Siapa sholat isya berjamaah, dia dalam lindungan Allah sampai waktu pagi. Berarti kalau saya pengen selamat dari corona, nomor 1 sholat subuh, sholat isya jamaah. Baik menawa zuhur luput jamaah, yang penting isya ojo luput, kan begitu ya. Ya ini kalau maghrib luput jamaah, isya sama subuh jangan luput. Saya akan kejarkan isya sama subuh untuk jamaah. Kenapa? Tameng nomor 1 anti corona dan semisalnya. Ya, corona dan semisalnya. Nah, setelah itu yang dohir-dohir dijalankan, yang namanya cuci tangan, yang namanya jaga jarak, yang namanya pakai masker, yang namanya jaga imun, yang namanya olahraga, dan yang paling penting hati seneng. Yang paling penting hati seneng. Dan resepnya hati seneng itu apa? Kalau hati bisa kontak pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya gumandul kata orang ya, berpegang teguh hanya pada Allah Subhanahu